Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelimpahan nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Kita dilanjutkan dengan kajian yang mudah-mudahan seluruh amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi yang Habibana wa Nabiyyina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para nabi sampai mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat yang beliau bila akhirah oleh Allah yang Muhammad. Hadirin jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melanjutkan kajian, marilah kita buka kajian pada pagi hari ini membaca suratul Fatihah bersama-sama. Wa ala hadhihi wa dhurriyyati as-salihin wa hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk tema kajian pada pagi hari ini yaitu dengan tema pelajaran dari hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Muhammad Hanif LCMPD. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la taqum fihi abada, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Hadirin hadirat Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam majelis yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu, majelis yang didoakan oleh para malaikat di langit, didoakan oleh makhluk-makhluk Allah di bumi, bahkan ikan-ikan di dalam air beristighfar memohonkan ampunan untuk mereka yang mencari ilmu. Maka mudah-mudahan majelis ilmu kita diberkahi oleh Allah. Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang tidak sekedar menambah wawasan kita saja, tapi juga menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan majelis ilmu ini kelak menjadi kendaraan kita bersama untuk meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat. Mudah-mudahan kita diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita, sehingga hidup kita diberkahi oleh Allah dan kelak di akhirat meraih syafaat beliau atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tema kajian pagi hari ini adalah durusun min hijratil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran-pelajaran di balik hijrah Rasulullah sallallahu
Alaihi Wasallam. Jemaah dimuliakan oleh Allah, hijrah adalah momentum yang sangat penting bagi perjalanan kaum muslimin, karena hijrah menjadi titik balik kemenangan kaum muslimin di fase-fase berikutnya. Maka saking pentingnya momentum hijrah ini, setelah Rasulullah SAW membicarakan tentang niat, maka amal yang beliau bicarakan setelah itu adalah hijrah. Dalam hadis yang banyak ditulis oleh ulama kita dalam kitab-kitab mereka pada bab yang pertama, seperti ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, juga dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, bab yang pertama, an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs, yaitu Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu ditentukan oleh niatnya, dan seseorang meraih pahala berdasarkan apa yang dia niatkan. Maka siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Jadi amal yang beliau bicarakan setelah membahas niat adalah hijrah. Saking pentingnya hijrah, maka jemaah dimuliakan oleh Allah, apa saja pelajaran-pelajaran di balik hijrah Rasulullah SAW? Pertama, yaitu darsul bil iman, pelajaran tentang keimanan. Hijrah mengajarkan kepada kita betapa iman adalah nikmat Allah yang termahal. Tidak ada yang lebih mahal dibandingkan keimanan. Iman lebih mahal dibanding harta, lebih mahal dibanding jabatan, lebih mahal dibanding keluarga, lebih mahal dibanding kampung halaman kita. Bahkan iman lebih mahal dibandingkan nyawa kita sekalipun. Ini seluruhnya kita dapati di dalam hijrah. Jemaah dimuliakan oleh Allah, betapa iman lebih mahal dibandingkan harta. Ada sahabat namanya Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi. Sahabat ini berasal dari Romawi, merantau ke Makkah. Sebelumnya miskin, lalu Allah berikan kekayaan. Dia memutuskan berhijrah dari Makkah ke Madinah. Maka beliau siapkan perbekalannya, harta kekayaannya untuk dibawa ke Madinah. Ternyata dicegat oleh orang-orang musyrik. Orang musyrik berkata, "Hei Suhaib, kamu dulu miskin, tidak punya apa-apa. Lalu kamu sudah kaya. Semua kekayaanmu ini dari Makkah. Kalau kamu hendak tinggalkan Makkah, maka kamu harus tinggalkan seluruh kekayaanmu." Maka Suhaib bertanya, "Lau taraktu lakum amwali atakhalluna sabili?" Kalau aku tinggalkan seluruh hartaku, apakah kalian membiarkanku pergi? Orang musyrik menjawab, "Na'am, iya." Maka Suhaib tanpa ragu sedikit pun meninggalkan seluruh kekayaannya. Yang penting iman di hati
Sungguh suhai manusia yang beruntung, sungguh suhai manusia yang beruntung. Lalu beliau membaca ayat 120 surat Al-Baqarah, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Ada di antara manusia yang rela menukar seluruh miliknya demi meraih ridhonya Allah. Allah Maha Penyantun terhadap hamba-hambanya. Iman juga lebih mahal dibandingkan keluarga. Meskipun keluarga adalah kenikmatan yang sangat berharga dalam kehidupan kita, tapi kalau dibandingkan dengan keimanan, tetap keimanan lebih mahal. Ini lagi-lagi kita dapati di dalam hijrah. Ada satu keluarga, yaitu keluarga Abu Salamah. Suaminya namanya Abu Salamah, istrinya Ummu Salamah, anaknya namanya Salamah. Ketika Abu Salamah hendak berhijrah, maka dia siapkan untanya, dia siapkan perbekalannya, dia hendak naikkan istri dan anaknya ke atas kendaraannya. Rupanya keluarga besar istrinya datang mencegahnya, yaitu keluarga Bani Mughirah. Kata keluarga besar istrinya, "Hei Abu Salamah, badanmu itu urusanmu, kami tidak punya hak atasnya. Terserah engkau mau pergi kemana. Tapi anak perempuan ini adalah anak kami. Kamu tidak boleh membawanya. Kami lebih berhak atasnya." Kemudian keluarga besar Abu Salamah datang tidak terima. Kata keluarga besar Abu Salamah, yaitu Bani Abdul Asad, "Memang anak perempuan itu anak kalian, tapi anaknya adalah anak kami. Anaknya anak kami adalah anak kami." Maka anaknya dibawa oleh keluarga besar Abu Salamah. Maka Abu Salamah terpaksa berhijrah seorang diri, berpisah dari istri dan anaknya demi menyelamatkan iman. Berapa lama mereka terpisah? 1 tahun penuh mereka terpisah. Maka setiap hari istrinya, yaitu Ummu Salamah, menangis karena sedih berpisah dari suami dan anak yang sangat dia cintai. Akhirnya keluarga besarnya merasa iba, lalu membiarkannya pergi untuk menyusul suaminya. Begitu mahalnya iman. Iman juga lebih mahal dibandingkan kampung halaman. Setiap kita pasti mencintai kampung halamannya. Maka setiap tahun kita merencanakan mudik ke kampung halaman, ketemu keluarga, ketemu orang-orang yang kita cintai. Begitu setiap kita mencintai kampung halamannya, maka Rasulullah SAW juga manusia yang sangat mencintai kampung halamannya, yaitu Makkah. Ketika Rasulullah berhijrah, mulai meninggalkan Makkah, keluar dari perbatasan Makkah, maka beliau menoleh ke belakang, mata beliau berkaca-kaca. Beliau berkata, "Wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbuha ila Allah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu." Demi Allah, wahai Makkah, engkau adalah bumi yang terbaik, engkau adalah bumi yang paling dicintai oleh Allah. Seandainya bukan karena aku diusir oleh kaumku, demi Allah aku tidak akan pernah meninggalkanmu selamanya. Begitu mahalnya iman sampai Rasulullah rela berpisah dengan kampung halamannya yang tercinta. Iman bahkan lebih mahal dibandingkan nyawa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang melatar belakangi peristiwa hijrah? Di antaranya adalah tekanan dan siksaan orang-orang
musyrik yang semakin dahsyat terhadap kaum muslimin. Mereka mengembargo kaum muslimin secara ekonomi. Mereka sepakat tidak mau besanan dengan kaum muslimin, tidak mau jual beli dengan kaum muslimin. Bahkan pengumuman itu ditempel di dinding Ka'bah. Maka kaum muslimin banyak yang menderita kelaparan. Mereka sampai rela makan dedaunan demi bertahan hidup. Ditambah lagi siksaan yang semakin keras dari orang-orang musyrik kepada kaum muslimin. Ada syuhada pertama dalam Islam, keluarga besar, ya keluarganya Yasir. Suaminya namanya Yasir, istrinya namanya Sumayyah, anaknya namanya Ammar. Satu keluarga disiksa habis-habisan oleh orang-orang musyrik. Ibnu Hisham dalam sirah nabawiyahnya mengisahkan, mereka satu keluarga disiksa dengan siksaan yang bervariasi. Kadang dipukuli, kadang diseret, kadang dijemur di terik matahari, kadang disiram air panas. Jemaah dimuliakan oleh Allah, Ammar putranya Yasir dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran. Kalau tidak, orang tuanya akan dibunuh. Maka terpaksa Ammar mengikuti kemauan mereka. Rupanya setelah Ammar mengikuti kemauan mereka, tetap kedua orang tuanya dibunuh di hadapannya. Ini sebuah pelajaran dari sejarah betapa orang-orang musyrik itu sulit menepati janjinya. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, Ammar mengalami dua kesedihan sekaligus. Kesedihan pertama menyaksikan kedua orang tuanya dibantai di hadapannya. Kesedihan kedua merasa telah murtad, mengkhianati Rasulullah SAW. Hari itu belum turun ayat, kalau dipaksa maka tidak apa-apa. Maka Allah turunkan ayat 106 surat An-Nahl. Maka farabillah ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Siapa yang kufur kepada Allah setelah sebelumnya beriman, kecuali yang dipaksa padahal hatinya masih teguh di atas iman, maka dia tidak termasuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah membebaskan Ammar bin Yasir dengan turunnya ayat ini. Begitu mahalnya keimanan. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, salafun salih benar-benar mempraktekkan keteladanan di dalam mempertahankan iman. Zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dalam salah satu ekspedisi ke negeri Syam, rupanya ekspedisi ini mengalami kegagalan. Komandan pasukan yang dikirim oleh Umar, yaitu Abdullah bin Hudzafah, beserta 300 pasukannya ditawan oleh pasukan Romawi. Kemudian mereka ditahan. Panglima Romawi berkata kepada raja, wahai raja, ini sahabatnya Muhammad. Maka raja menghinakannya. Apa kata raja? Ya Abdullah, kalau kamu mau murtad, tinggalkan agama, masuk ke agama kami berikan kepadamu setengah kerajaan ini. Gak main-main, tidak hanya sekedar kursi, tapi setengah kerajaan diberikan kepada Abdullah kalau mau murtad. Apa kata Abdullah? Wahai raja, andaikan engkau berikan seluruh kerajaanmu ditambah seluruh kerajaan Arab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkan imanku kepada Allah. Maka raja marah.
Kalau begitu kamu akan saya bunuh. Kata Abdullah, silakan, saya tidak takut. Maka dimasukkanlah Abdullah ini ke dalam penjara. 3 hari 3 malam tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Orang 3 hari nggak makan, nggak minum, lapar atau enggak? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hari berikutnya disuguhkanlah kepadanya daging babi beserta khamr, makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disuguhkan kepada Abdullah, ini makan, ini daging babi, ini khamr. Abdullah berkata, wahai raja, sebenarnya aku berada dalam keadaan yang sudah darurat. Andaikan aku makan daging ya dan minum khamr itu, maka Allah memaafkanku karena aku dalam keadaan darurat. Tapi aku tidak mau Islam ini menjadi bahan tertawaan. Ini sebuah pelajaran penting. Kita ini kaum muslimin itu duta-duta Islam. Bagaimana umat di luar Islam menilai Islam itu adalah dari kita kaum muslimin. Maka jangan sampai Islam ini rusak di tangan kita. Itu keteladanan dari Abdullah. Dia tidak mau menjadikan Islam ini bahan tertawaannya orang-orang kafir. Maka meskipun dia lapar 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum, dia rela ya menahan lapar demi menjaga nama baik Islam. Maka jangan dimuliakan oleh Allah, raja kemudian nyerah. Orang seperti ini tidak bisa dikalahkan, diancam tidak takut, diiming-imingi harta tidak tertarik. Maka raja kemudian berkata, baik, hukum mati dia, nyalakan api yang besar. Dinyalakanlah api yang besar. Kemudian Abdullah bin Hudzafah menangis. Panglima lapor kepada raja, wahai raja, dia nangis. Sepertinya dia menyesal, sepertinya dia takut, sepertinya dia mau murtad. Maka raja senang. Kamu takut sekarang? Kamu nyerah? Kamu mau murtad? Kata Abdullah bin Hudzafah, siapa bilang? Lalu kenapa kamu menangis? Aku menangis ini menyesal. Kenapa nyawaku hanya satu? Andaikan nyawaku sebanyak rambut di kepalaku, lalu keluar nyawaku satu persatu hingga nyawa yang terakhir, demi Allah aku tidak akan pernah tinggalkan imanku kepada Allah. Akhirnya raja menyerah. Ya sudahlah, kamu cium kepalaku, kamu bebas. Kata Abdullah, tidak, kecuali kamu bebaskan 300 pasukan. Ya sudah, kamu cium kepalaku, kamu dan 300 pasukanmu bebas. Maka sampailah mereka ke Madinah. Umar bin Khattab heran, bagaimana caranya kalian bisa bebas? Diceritakanlah kisah tadi. Kemudian Umar berkata, demi Allah, kamu berhak dimuliakan kaum muslimin dengan dicium kepalamu. Aku akan memulainya. Umar mencium kepala Abdullah, diikuti oleh kaum muslimin. Begitu mahalnya iman. Makanya para khatib Jumat setiap memulai khutbahnya mengingatkan kita semuanya dengan ayat di surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang sesungguhnya. Jangan pernah mati kecuali sebagai seorang muslim. Ini pelajaran pertama. Kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran di balik hijrah adalah
darsun fil hub, pelajaran tentang cinta. Cinta Abu Bakar As-Siddiq terhadap Rasulullah SAW. Pada tanggal 27 Safar, ketika Rasulullah telah diizinkan oleh Allah untuk berhijrah, turunlah Jibril memberitahu Nabi, la tabin hadhil lailah, wahai Muhammad, jangan kamu menginap di rumahmu malam ini. Apa sebabnya? Orang-orang musyrik telah melakukan pertemuan rahasia di sebuah tempat yang disebut Darun Nadwah. Mereka merencanakan makar untuk membunuh Rasulullah SAW. Saking seriusnya pertemuan ini, bahkan iblis diriwayatkan hadir menjelma sebagai seorang syekh, mengusulkan agar Muhammad segera dieksekusi. Maka Abu Jahal kemudian mengusulkan begini saja, kita libatkan pemuda-pemuda yang kuat dari tiap-tiap kabilah, sehingga nanti setelah Muhammad berhasil dieksekusi, andaikan Bani Hashim hendak menuntut balas, maka dia harus menghadapi seluruh kabilah. Sebuah rencana yang sangat matang, diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-30, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika orang-orang kafir merencanakan makar untuk menangkapmu, ataukah membunuhmu, ataukah mengusirmu. Mereka membuat makar, tapi Allah juga membuat makar. Allah sebaik-baik membuat makar. Rasulullah tanggal 27 Safar di waktu zuhur, beliau pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq secara sembunyi-sembunyi. Beliau menutupi kepalanya dengan kain supaya tidak diketahui oleh orang-orang musyrik. Maka beliau memberitahu Abu Bakar, ya Abu Bakar, qad udinani, wahai Abu Bakar, telah diizinkan untuk berhijrah. Nanti malam kita akan hijrah. Bersiap-siaplah. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Bagaimana reaksi Abu Bakar As-Siddiq ketika diajak Nabi berhijrah? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, tidak pernah aku melihat laki-laki menangis seperti ayahku menangis karena bahagia, karena diajak oleh Rasulullah SAW untuk berhijrah. Maka begitu hari sudah malam, Rasulullah perintahkan Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidur beliau. Al-Gojo itu sudah bersiap-siap. Ada salah satu Al-Gojo yang mengintip, ya, dari celah-celah rumahnya Nabi. Oh, rupanya Muhammad masih tidur. Mereka merencanakan mengeksekusi Nabi ketika Nabi keluar dari rumahnya. Karena kebiasaan Nabi itu kalau tengah malam keluar dari rumah, qiyamul lail di dekat Ka'bah. Sebuah rencana yang matang, tapi makar Allah lebih canggih dari segalanya. Allah takdirkan mereka tidur semuanya. Maka Rasulullah keluar di tengah-tengah mereka. Mereka tidak menyadarinya. Bahkan Rasulullah menaburkan debu di kepala Al-Hujayr. Rasulullah membaca, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Surat Yasin ayat yang ke-9 yang Bapak Ibu sering membacanya. Kami jadikan di hadapan mereka dinding penutup, di belakang mereka dinding penutup.
Kami butakan mereka sehingga mereka tidak melihat. Lalu Rasulullah menemui Abu Bakar, kemudian menuju Gua Thur. Jemaah dimuliakan oleh Allah, bagaimana cinta seorang Abu Bakar As-Siddiq. Begitu diajak Nabi berhijrah, Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Ada yang mengatakan 5.000 dirham, ada yang mengatakan 6.000 dirham. Kalau 1 dirham kurang lebih 80.000, ya, sekitar 400 juta dibawa semuanya untuk mendampingi hijrah, ya. Kemudian begitu hendak masuk ke gua, maka Abu Bakar masuk terlebih dahulu, khawatir ada hewan berbisa di dalamnya. Abu Bakar melihat banyak lubang. Abu Bakar menutup lubang-lubang tadi dengan pakaian. Maka pakaiannya sudah habis, masih tersisa 2 lubang. Abu Bakar yakin ini lubang hewan berbisa. Maka Abu Bakar menutup 2 lubang tadi dengan kedua kakinya. Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar. Ternyata benar, lubang itu isinya hewan berbisa. Disengatlah kaki Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menahan sakit sampai tumpah air matanya. Jatuhlah ke wajah Nabi. Nabi terbangun. Apa yang menimpamu wahai Abu Bakar? Kakiku disengat hewan berbisa ya Rasulullah. Maka Rasulullah meludahi kaki Abu Bakar. Atas izin Allah langsung sembuh. Ini mukjizat Nabi, ya. Nanti bapak pulang dari sini jangan asal coba. Kata Ustaz diludahi sembuh, ya. Anaknya jatuh luka kakinya, bapak ludahi. Apalagi bapak perokok, jangan-jangan malah infeksi. Jangan dimuliakan oleh Allah. Ini cintanya Abu Bakar terhadap Rasulullah SAW. Cinta seperti inilah bukti keimanan. Jangan dimuliakan oleh Allah. Ketika Nabi masih hidup, pembelaan dengan begitu sempurna terhadap Nabi dipraktekkan oleh para sahabat. Maka setelah Nabi wafat, apakah kita kaum muslimin tidak perlu membelanya? Ya, pembelaan terhadap Nabi hari ini ada di pundak-pundak kita kaum muslimin. Setiap kita wajib hukumnya membela Nabi. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man radda an akhihil muslim iradahu." Siapa yang membela kehormatan saudaranya seorang muslim, haqqan 'ala Allah ayyaruddahu min nari jahannam, maka sungguh wajib bagi Allah untuk membebaskannya dari api neraka jahannam. Ini baru membela kehormatan seorang muslim. Kita dibebaskan oleh Allah dari api neraka jahannam. Bagaimana kalau yang kita bela itu bukan sekedar seorang muslim biasa, tapi dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka tidak boleh kita tinggal diam. Kalau ada Nabi dicaci maki, kalau Nabi dihina, Nabi dibuat karikatur, ya, yang sangat menghinakan beliau, maka tidak boleh kita kaum muslimin tinggal diam. Ini pelajaran kedua dari hijrah. Pelajaran ketiga jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu darsun fi syiddatit tawakkuli 'ala Allah. Pelajaran tentang tawakal yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dari awalnya hingga akhirnya mengajari kita tawakal yang sesungguhnya kepada Allah. Jemaah dimuliakan oleh Allah, ketika Rasulullah diperintahkan oleh Allah berhijrah, maka Rasulullah sadar
betapa resiko hijrah itu sangat besar. Ya, hijrah ini bukan perjalanan biasa. Tidak seperti kita merantau dari kampung ke kota. Ya, kita merantau tujuannya jelas. Di kota nanti tinggal di mana, makan apa, ya, kerjanya di mana, kalau kuliahnya di mana. Tapi hijrah ini perjalanan yang penuh ketidakpastian. Apakah berhasil keluar dari Makkah dengan selamat? Belum pasti. Ya, apakah selamat di perjalanan karena jarak dari Makkah ke Madinah itu jauh? Hari ini kalau kita menempuh perjalanan dari Makkah ke Madinah itu kurang lebih 450 kilo. Kita enak naik bis ber-AC, ya, tidur gak terasa, tahu-tahu bangun sudah sampai 4-5 jam. Tapi dulu perjalanan dari Makkah ke Madinah itu berat. Naik onta, ada yang berjalan kaki, menyusuri bukit-bukit berbatu, terjang, panas. Banyak sahabat yang meninggal di perjalanan ketika hijrah. Jangan dimuliakan oleh Allah. Rasulullah tahu betapa besar resikonya, tapi beliau tawakal kepada Allah. Ali bin Abi Thalib ketika diperintahkan untuk tidur di tempat tidurnya Nabi, Ali tahu betapa besar resikonya, tapi Ali bertawakal kepada Allah. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq diajak menemani Nabi hijrah. Abu Bakar tahu resikonya. Bahkan ketika mereka bersembunyi di Gua Thur, ketika hari telah pagi, orang-orang musyrik kaget, kok sudah terang. Maka mereka buru-buru masuk ke rumahnya Nabi. Rupanya apa yang mereka khawatirkan benar-benar terjadi. Yang tidur di tempat tidur Nabi itu bukan Nabi, tapi Ali bin Abi Thalib. Ali menjadi sasaran kemarahannya. Lalu Abu Jahal menuju rumah Abu Bakar. Ini pasti ke rumah Abu Bakar. Rupanya Abu Bakar pun sudah tidak ada. Yang ada putrinya Asma. Aina abuka, mana bapakmu? Kata Asma, la adri, aku tidak tahu. Asma ditampar oleh Abu Jahal. Kemudian mereka menyisir seluruh jalan-jalan di kota Makkah, gak ketemu. Akhirnya mereka pun sampai ke mulut Gua Thur. Abu Bakar merasa takut. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lau anna ahadakum nazara ila qadamaihi la absarna. Ya Rasul, andaikan salah satu dari mereka melihat ke arah kaki, maka tentu mereka akan menemukan kita. Maka Rasulullah menguatkan Abu Bakar As-Siddiq. Kata Rasulullah, ya Abu Bakar, ma zannuka fi itsnaini fallahu thalithuhuma. Apa pendapatmu wahai Abu Bakar, kalau ada dua orang Allah menjadi pihak ketiganya? Seketika Abu Bakar bertawakal kepada Allah. Maka kaidah kehidupan mengatakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya, Allah akan melindunginya. Siapa yang menyangka kemudian ada laba-laba membuat sarang di mulut gua? Orang-orang musyrik pandangannya tertuju kepada sarang laba-laba tadi. Ini berarti gak ada orang di dalam. Buktinya ada sarang laba-laba. Kalau ada orang di dalam, pasti sarang ini rusak. Demikian pula kalau orangnya sudah masuk duluan, gak mungkin laba-laba bersarang di sini. Berarti ini gak ada orang. Maka selamat. Kemudian setelah 3 hari di Gua Thur, ya, Jumat, Sabtu, Ahad, hari Senin mereka memulai perjalanan menuju Madinah Al-Munawwarah. Orang-orang musyrik membuat sayembara.
siapa yang berhasil menangkap Muhammad dan Abu Bakar, hidup atau mati, dia mendapatkan 100 ekor unta. Kalau 1 ekor unta kurang lebih 35 juta kali 100 berapa? 3,5 M. Maka Suraqah bin Malik bersemangat ingin mendapatkan 100 ekor unta. Suraqah melihat 2 bayangan dari kejauhan menuju ke arah Madinah. Suraqah kemudian ditanya oleh orang-orang musyrik, apakah kamu melihat 2 orang, Muhammad dan Abu Bakar? Ya. Kata Suraqah, enggak lihat. Kenapa Suraqah berkata seperti itu? Dia ingin mendapat hadiah itu seorang diri. Maka dia suruh pembantunya siapkan kuda, siapkan senjata. Suraqah menyusul Rasulullah, ingin menghabisi Rasulullah. Rupanya setiap kudanya mendekati Nabi terperosok ke tanah. Suraqah jatuh berguling-guling. Maka Suraqah meminta Nabi untuk mendoakan agar kudanya bisa keluar lagi. Didoakan oleh Nabi, kudanya keluar lagi. Lalu Suraqah masih penasaran. 100 ekor unta, dia mengejar Nabi lagi. Setiap mendekati Nabi terperosok kudanya sampai 3 kali. Maka Suraqah sadar, ini yang aku kejar bukan manusia sembarangan. Maka Suraqah berjanji tidak menyakiti Nabi. Suraqah berjanji tidak memberitahu orang-orang musyrik. Lalu Nabi berkata, wahai Suraqah, bagaimana pendapatmu kalau kamu memakai 2 gelar Raja Persia? Hari itu ada 2 imperium besar, Imperium Romawi di barat, Imperium Persia di timur. Ini dua-duanya adalah penguasa dunia. Maka Suraqah keheranan, bagaimana mungkin aku bisa pakai gelar Raja Persia, Kisra bin Hurmuz? Maka apa yang disabdakan oleh Nabi itu terjadi. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, 2 imperium besar tunduk di bawah Islam. Imperium Romawi di barat, Persia di timur. Maka begitu Persia jatuh, kekayaan Persia ya dibawa ke Madinah. Maka teringatlah Umar dengan sabda Nabi ini. Dipanggillah Suraqah, Suraqah, ini gelar Raja Persia, pakailah ya. Ini isyarat betapa sabda Nabi itu pasti terjadi. Maka kita wajib mengimaninya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsu. Semua yang Nabi katakan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Keempat yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran dari hijrah adalah darsun fi ahamiyatil masjid. Pelajaran tentang urgensi masjid. Begitu Nabi sampai di Kuba hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal di perkampungan Bani Amr bin Auf, maka 4 hari Nabi berdiam di sana. Apa yang Nabi lakukan? Nabi membangun masjid pertama dalam sejarah Islam, yaitu Masjid Kuba. Diabadikan oleh Allah di surat At-Taubah ayat 108 yang saya baca di mukadimah tadi. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Sungguh masjid yang dibangun sejak awal di atas fondasi ketakwaan. Ada kata min awwali yaumin. Berdasarkan ayat ini, para ulama membenarkan ijtihadnya Umar yang penetapan kalender itu berdasarkan hijrah Rasulullah SAW.
Dalilnya ayat ini ada kata min awwali yaumin. Jadi masjid yang sejak awal dibangun di atas fondasi takwa, kamu lebih berhak sholat di sana. Maksudnya adalah masjid Kuba. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Maka masjid ini bersejarah. Nabi mengunjunginya setiap pekan. Karena Rasulullah SAW ya'ti ila masjid Kuba kulla yawmi sabti masyian aw raqiban. Adalah Nabi setiap hari Sabtu mengunjungi masjid Kuba, kadang jalan kaki, kadang naik kendaraan. Apa keutamaan masjid ini? Man tatahhara fi baitihi tsumma ya'ti ila masjid Kuba fa shalla fihi sholatan kana lahu minal ajri ka ajri umratin tammatin. Siapa yang berwudu di rumahnya, kalau kita di hotelnya, lalu menuju masjid Kuba, lalu sholat ya di sana, maka dia mendapat pahala seperti pahala umrah, sempurna dan sempurna. Makanya Bapak Ibu kalau ziarah kota Madinah pasti mampir ke masjid Kuba. Setelah 4 hari di Kuba, kemudian melanjutkan perjalanan di hari Jumat, sampailah di perkampungan Bani Salim. Turunlah perintah sholat Jumat yang pertama, maka ditunaikanlah sholat Jumat. Tempat itu hari ini dibangun masjid, namanya Masjid Jumat. Setelah itu Nabi melanjutkan perjalanan ke Madinah Al-Munawwarah. Sampai di kota Madinah Al-Munawwarah, apa yang pertama kali beliau bangun? Lagi-lagi masjid. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini isyarat betapa masjid adalah tempat yang mulia, tempat yang sangat penting untuk membangun peradaban Islam. Maka Rasulullah menegaskan ahabbul biqa'i ilallah masajiduha. Tempat di muka bumi ini yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Masjid-masjidnya. Apa sebabnya masjid dicintai oleh Allah? Karena masjid adalah pusat ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sholat berjamaah di masjid, orang berzikir kepada Allah di masjid, orang iktikaf di masjid, orang thalabul ilmi seperti ini di masjid. Maka masjid dicintai oleh Allah. Bahkan menarik, setelah Allah membicarakan tentang cahayanya yang menghiasi hati orang-orang yang beriman, di surat An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ardh mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha, ya sampai akhir ayat. Maka setelah itu Allah menjelaskan di mana tempat cahaya itu dalam ayat berikutnya, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Untuk meraih cahaya Allah itu adalah tempatnya di masjid, di rumah-rumah Allah yang Allah perintahkan kita untuk meninggikan kalimatnya, menyebut asmanya baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Maka jangan digunakan oleh Allah. Ayat ini isyarat kalau kehidupan kita ingin meraih cahaya Allah, keluarga kita meraih cahaya Allah, anak-anak kita meraih cahaya Allah, maka caranya satu, jangan pernah jauh kehidupan kita dari masjid. Maka alhamdulillah, meskipun akhir pekan, di saat kebanyakan orang sibuk merencanakan liburannya, tapi ada sekelompok kaum muslimin ya di Masjid Asy-Syuhada ini terpaut hatinya dengan rumah Allah. Ini isyarat
insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan cahaya Allah dalam kehidupan kita. Ini pelajaran keempat. Terakhir, pelajaran yang kelima, pelajaran di balik hijrah adalah darsun bil ukhuwah, pelajaran tentang ukhuwah. Hijrah ini momentum besar. Rasulullah melibatkan setiap organ kaum muslimin, ya. Anak kecil dilibatkan, orang tua dilibatkan, laki-laki dilibatkan, perempuan dilibatkan. Rasulullah menerapkan amal jamaah yang luar biasa di dalam hijrah. Ali bin Abi Thalib, ya, masih remaja, disuruh untuk menggantikan Nabi di tempat tidurnya. Abu Bakar orang tua diajak menemani Nabi. Lalu Abu Bakar perintahkan anak-anaknya, laki-laki perempuan semua terlibat dalam hijrah. Abdullah bin Abu Bakar masih kecil, disuruh untuk mencari informasi di kota Makkah. Orang-orang musyrik sedang ngapain? Apa yang mereka bicarakan? Maka tengah malam Abdullah bin Abu Bakar datang ke gua memberitahu Rasulullah dan Abu Bakar. Sebelum subuh sudah balik ke Makkah, ya. Putrinya Aisyah dan Asma binti Abi Bakar diperintahkan mempersiapkan bekal. Aisyah memasak makanan, ya. Asma mengantarkannya ke Gua Sur. Begitu sampai di Gua Sur, Asma lupa membawa ikat perbekalan. Maka beliau membuka sabuknya, membelahnya jadi dua, satu untuk sabuk beliau, satu untuk ikat bekal. Maka dijulukilah beliau Zatul Nitaqain, wanita yang memiliki dua sabuk. Lalu Abu Bakar libatkan pembantunya Amir bin Fuhairah untuk menggembala kambing di sekitar Sur supaya Rasulullah tidak kesulitan untuk meminum susu kambing. Lalu Rasulullah dan Abu Bakar libatkan Abdullah bin Uraiqid sebagai penunjuk jalan. Dia tahu jalan pintas dari Makkah ke Madinah yang jarang dilalui oleh manusia. Amal zamani. Hingga sampai di Madinah, setelah fase binaul masjid, membangun masjid, apa yang Rasulullah lakukan? Yaitu at-ta'afi bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansar. Maka terukirlah kisah-kisah persaudaraan yang indah. Abdurrahman bin Auf dari kalangan muhajirin dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' dari kalangan ansar. Bagaimana Sa'ad memperlakukan saudaranya? Wahai saudaraku Abdurrahman, aku punya dua rumah, dua-duanya besar. Silahkan kamu lihat mana yang kamu suka, sudah buat kamu saja. Aku punya dua kebun kurma, dua-duanya luas. Silahkan kamu lihat mana yang kamu suka, buat kamu saja. Aku punya dua istri, dua-duanya cantik. Mana yang kamu suka, nanti aku ceraikan. Kalau sudah habis masa iddahnya, silahkan kamu nikah. Ini terjadi sebelum turun ayat hijab. Begitu ayat hijab sudah turun, tidak boleh laki-laki melihat wanita yang tidak halal baginya. Demikian pula sebaliknya. Jadi begitu eratnya ukhuwah yang dijalinkan oleh Nabi. Maka kaum muslimin yang sebelumnya lemah terusir dari Makkah, tidak butuh waktu lama mereka berhasil meraih kemenangan. Terjadilah peristiwa Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Ya, ini pentingnya ukhuwah. Maka kita kokohkan ukhuwah di antara kita. Apalagi kita yang disatukan oleh Allah dengan masjid, ya, sholatnya di masjid yang sama.
Jangan sampai ukhuwahnya terbelah hanya karena persoalan-persoalan sepele di dalam kehidupan kita. Ini beberapa pelajaran dari hijrah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa mentadaburinya. Memang hijrah secara fisik, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain sudah tidak ada. Tapi hijrah secara maknawi, yaitu meninggalkan larangan-larangan Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, wal muhajir man hajara amma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini masih ada hingga hari kiamat. Maka mudah-mudahan spirit hijrah ini ya memotivasi kita untuk menjadi manusia-manusia yang meninggalkan larangan-larangan Allah dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah. Kalau ada yang salah ini kegelapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.